Ina terlihat diam seperti patung, tidak berbicara sepatah kata pun. Matanya mulai berkaca-kaca, seolah-olah membendung air mata yang ingin keluar. Sementara itu, Dennis fokus melihat Ina. Jantungnya berdetak semakin kencang ingin segera mendengarkan kata apa yang akan keluar dari Ina yang berbibir seksi. "Teh Ina, kok diem?" tanya Dennis. 3 detik pertama, Ina mengangkat tangannya untuk mengusap kedua matanya, namun tanpa sepatah kata pun, Ina berbalik dan meninggalkan Dennis sendiri. Brak pintu ditutup dan terlihat Dennis berteriak memanggil Ina. "Nah, hai weye, tunggu!" teriak Dennis menghentikan langkah Ina. Ina langsung keluar dari ruang parking meninggalkan 4 temannya tanpa berkata apapun. Terlihat 4 temannya yang heran melihat Ina bertingkah aneh saat itu bahkan tidak mengucapkan pamit. "Kenapa ya sama Ina? Abis dari ruangan bos kok kayak orang sedih?" ucap Desi penasaran. "Coba aja tanyain sama bos daripada kita menuduh yang aneh-aneh," ucap Elisa yang selalu punya pikiran yang positif terhadap siapapun. Sementara itu Dennis di ruangannya terdiam karena mungkin baru kali ini Dennis ditolak oleh wanita untuk bisa berhubungan seks dengannya. "Kupikir semua wanita bisa buta oleh uang, nyatanya aku harus berhati-hati. Aku harus segera menyusul Ina menjelaskan semua yang terjadi," ucap Dennis berbicara sendirian sambil menyesali apa yang dia katakan. Dennis menyusul Ina ke ruang parking, namun dilihat dari jauh Ina tidak ada di sana. "Ada yang melihat Ina kemana?" tanya Dennis kepada keempat temannya. "Kirain saya disuruh pulang cepat sama Pak Bos," jawab Elisa. Dennis terlihat kaget karena Ina bukan hanya meninggalkan dirinya, tetapi meninggalkan pekerjaannya. Dennis merasa semakin bersalah atas ucapannya kepada Ina. "Teh Elisa tahu nggak rumahnya di mana?" tanya Dennis kepada Elisa. "Deket tahu Pak, soalnya rumah Ina nggak jauh dari rumah Desi," jawab Elisa. "Ya udah Des, ke ruangan saya dulu yuk. Ada yang mau saya obrolin," ucap Dennis mengajak Desi ke ruangan pribadinya. "Gak mau ah Pak Bos, nanti saya bernasib sama kayak Ina, hehe," ucap Desi sambil bercanda. "Ah enggak kok, santai aja." "Ya udah ayo," jawab Desi. Desi dan Dennis pun pergi meninggalak 3 teman Desi. Di ruang pribadi Dennis, tempat karyawan menerima gaji bulanan Desi, dipersilahkan duduk. "Apakah Teh Desi tahu kondisi Ina bagaimana sekarang?" tanya Dennis. "Setahu Desi sih, lagi kacau Pak Bos. Suaminya nggak kerja. Ibunya sedang sakit parah," jawab Desi. "Bisakah antarkan saya ke rumahnya besok?" ajak Dennis. "Bisa sih. Emang tadi sama Pak Bos ngobrol apa aja? Sampai Ina pergi nggak ngomong apa-apa ke kita?" tanya Desi heran. Sementara itu Dennis harus berhati-hati. Yang tadinya niat ingin berhubungan seks dengan istri orang, kini Dennis sudah tidak bernafsu karena punya masalah dengan Ina. "Mungkin pertanyaan saya agak menyinggung Teh Ina. Jadinya dia agak sedikit marah, soalnya tadi juga di sini agak emosional," ucap Dennis menyembunyikan kebenarannya. "Pak Bos sendiri sih, orang Ina lagi punya banyak masalah malak disinggung," ucap Desi. "Ya udah besok antar saya ke rumahnya." Sementara itu Ina yang masih di perjalanan pulang, masih tidak menyangka dengan apa yang dikatakan Dennis bosnya sendiri. "Aku kira aku mempunyai bos yang berakal sehat, nyatanya otaknya yang gak sehat, berani-beraninya melecehkanku," ucap Ina kesal berbicara sendiri. Namun sampai di rumah Ina sendiri, Ina semakin sedih melihat ibunya, yang benar-benar harus dirawat di rumah sakit. Jangankan untuk biaya rumah sakit, gaji bulanan dari Ina sendiri kurang karena harus dibagi-bagi untuk kebutuhan sendiri. Untungnya Ina belum mempunyai anak. "Ibu maafin Ina ya, belum bisa bawa ibu ke berobat ke rumah sakit," ucap Ina kepada ibunya. "Ya nggak apa-apa, lagian ibu baik-baik aja kok," jawab ibu Ina terpatah-patah karena menahan rasa sakit. Ina pun meneteskan air mata, tak kuasa menahan melihat ibunya terkapar tak berdaya. Saat itu pikiran Ina benar-benar kusut, tidak tahu apa yang harus Ina lakukan.
Apakah aku harus menerima apa yang ditawarin Dennis? Kalau mengandalkan suami paling hanya tenaganya saja, ya Tuhan berilah aku petunjuk, ucap Ina dalam hatinya. Keesokan harinya Ina memang tidak bekerja di pabrik Dennis. Dennis pun meminta Desi mengantarnya ke rumah Ina. Dengan mengendarai mobil milik Dennis, tak lama dari pabrik milik Dennis, ke rumah Ina memakan waktu 10 menit. Nah, ini rumahnya Pak Bos. Saya tunggu di mobil aja deh ya, ucap Desi. Baiklah, biar saya yang berbicara sama Ina, jawab Dennis. Tok tok tok, Dennis mengetuk pintu rumah Ina. Ina yang terkejut setelah membuka pintu karena kehadiran Dennis, sementara Dennis terlihat sedikit malu. Maafkan saya Pak Bos, saya nggak masuk kerja, soalnya jagain ibu saya, sementara suami saya lagi cari kerja, ucap Ina membuka pembicaraan awal. Jangan panggil saya bos, kan ini di luar pekerjaan. Lagian di tempat kerja juga kurang suka dipanggil bos. Sebelumnya saya minta maaf atas perkataan saya, jawab Dennis rendah hati meminta maaf. Oh ya, nggak apa-apa Pak Bos, lagian nggak saya ambil hati kok. Maafin saya juga kemarin langsung meninggalkan Pak Bos dengan pekerjaan saya langsung teringat ibu saya, ucap Ina. Mendengar jawaban dari Ina, hati Dennis sedikit lega. Gimana sekarang keadaan ibu, tanya Dennis. Ya begitulah, memang harus dirawat, jawab Ina pasrah. Ya sudah, sekarang Ina siapin barang, kita bawa ibu ke rumah sakit. Masalah biaya jangan dipikirin, yang penting ibu Ina sehat dan Ina bisa kembali ceria, ucap Dennis membuat Ina bahagia. Terima kasih banyak Pak Bos, jawab Ina dengan senyuman yang mekar dari bibirnya yang indah. Dennis, Ina dan Desi pun membawa ibunya ke rumah sakit. Ibu Ina memang harus dirawat beberapa hari. Desi ditugaskan untuk menjaga ibu Ina selama 1 hari dikarenakan Ina harus pulang dulu membereskan rumah dan persiapan menginap selama beberapa hari di rumah sakit. Ina dan Dennis pun pulang meninggalkan Desi dan ibunya. Sesampai di depan rumah, Ina mengajak Dennis untuk masuk ke dalam rumahnya sambil menunggu Ina mempersiapkan segalanya. Pak Bos, silahkan masuk dulu, minum-minum dulu, soalnya kan bawa mobil pasti menguras konsentrasi dan tenaga, ucap Ina mengajaknya. Wah, nggak boleh teh, soalnya kan suami teh Ina gak ada di rumah, biasanya suka pulang kapan. Aku menolak namun dalam hati ingin sekali masuk ke dalam rumahnya. Suami saya pulangnya malam, sekalian saya mau masakin makanan buat suami saya, mending masuk dulu takutnya lama menunggu, jawab Ina bersikeras mengajak Dennis masuk ke dalam rumahnya. Dennis pun mengikuti Ina masuk ke dalam rumahnya. Dennis disuguhkan teh manis hangat sambil menunggu Ina memasak di dapurnya. Pak Bos, bentar ya, saya gerah mau mandi dulu, ucap Ina. Oh, silahkan santai aja, jawab Dennis. Ina masuk ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian Ina memanggil Dennis yang masih menunggu di ruang tamu. Pak BWSSS, bisakah MBLIN saya handuk? Teriak Ina terdengar sampai ke ruang tamu memanggil Dennis. Ya, tunggu sebentar, jawab Dennis. Dennis mengantarkan handuk ke kamar mandi Ina, hanya terlihat tangan Ina saja yang muncul mengambil handuk. Setelah Ina selesai mandi, Ina dengan sengaja memakai handuk masuk ke kamarnya melewati Dennis yang sedang menunggu di ruang tamu. Sengaja Ina memakai baju dengan pintu kamarnya yang terbuka. Ini mancing saya atau tidak disengaja nih, ucap Dennis dalam hati. Saat itu Dennis tidak berani macam-macam karena takut hal yang kemarin terulang kembali. Apa yang terjadi selanjutnya patut ditunggu. Penuh adrenalin. Saat itu aku hanya tertunduk menunggu Ina keluar dari dalam kamarnya. Sudah beberapa menit Ina tidak keluar, aku tidak berani melihat ke dalamnya. Namun hal yang paling mengejutkan terjadi begitu saja Ina melemparku dengan BH-nya. Ina keluar dari kamarnya tanpa busana, bugil tanpa sehelai pun pakaian menutupi tubuhnya. Aku begitu kaget melihatnya. Ditungguin gak masuk-masuk? Gimana sih Pak Bos? Ucap Ina. Sementara itu Dennis masih kaku terdiam karena begitu kaget melihat Ina yang telanjang bulat. Dennis melangkahkan kakinya secara perlahan mendekati Ina. Langkah demi langkah dibarengi dengan detak jantung yang berdebar semakin kencang. Waktu menunjukkan pukul 11 siang.
Sementara di luar cuacanya sangat panas sekali. Tubuh Dennis penuh keringat. Bahkan, sebelum bermain pun baju Dennis sudah basah. Katanya minta jatah suami saya. Sekarang udah di depan mata, masa mau dilewatin? Ucap Ina yang menarik baju Dennis. Ina membuka baju Dennis satu persatu dimulai dari pakaian dan kaos dalamnya. Lanjut membuka celana Levi's. Hari itu Dennis tidak memakai celana dalam sehingga ketika Ina melorotkan celana Dennis, langsung terlihat batang Dennis yang sudah berdiri. Wow, besar sekali. Lebih besar dari suami saya. Ucap Ina. Sementara itu Dennis masih terdiam, masih tidak menyangka bisa melakukan dengan Ina, wanita eksarik bertubuh seksi berpayudara besar dan punya bokong yang begitu seksi. Ina langsung melumat habis batang milik Dennis yang besar. Terlihat mata Dennis merem-melek menikmati jilatan Ina. Dennis yang sangat bernafsu menarik Ina supaya berdiri. Kini, bibirnya berciuman buas. Mereka saling berpelukan erat sekali. Ciuman bibir yang begitu lama, namun tangan Dennis tidak diam saja. Tangan kanan Dennis meremas buah dada Ina yang begitu kenyal, sedangkan tangan kiri bermain di lubang milik Ina, terasa hangat dan basah. Tidak sampai situ saja, Ina menarik tangan Dennis dan jatuh ke atas ranjang. Siang itu Ina benar-benar mengontrol permainan. 69 adalah gaya selanjutnya di mana Dennis mencicipi senjata milik Ina. Begitupun Ina mencicipi senjata milik Dennis. Tubuh Ina sedikit bergetar dan pada akhirnya Ina mengencingi wajah Dennis. Aduh sayang, maaf. Jadi basah deh. Ucap Ina meminta maaf karena tidak tahan dengan goyangan lidah milik Dennis yang bermain di lubang Ina. Ya saya nggak masalah, lanjutkan saja. Sekarang aku masukkan ke dalam lubangmu. Aku sudah tidak tahan. Pinta Dennis. Tahan dulu sayang, pemanasannya baru sebentar. Jawab Ina. Dennis sedikit terkejut karena sebelumnya Dennis tidak pernah melakukan pemanasan selama ini. Kini Ina mencium kembali bibir Dennis dengan buasnya. Dennis hampir kewalahan menghadapi permainan Ina yang begitu hyper. Ina mencicipi tubuh Dennis yang begitu mulus. Tubuh Dennis bergetar karena tidak terbiasa. Ina kembali melumat batang milik Dennis sampai akhirnya Dennis mengeluarkan cairan di dalam mulut Ina. Masa mau udahan, padahal baru pemanasan. Ucap Ina. Tunggu sebentar sayang, aku benar-benar kelelahan. Jawab Dennis. Waktu sudah menunjukkan tepat jam 12. Ina yang sudah membuang cairan di mulutnya akibat semburan pistol Dennis. Ina menunggu Dennis siap untuk melanjutkan ronde kedua. Aku masukin sekarang ya, tanya Dennis kepada Ina. Tunggu dulu, Ina menahan pistol Dennis dengan tangannya. Apalagi? Bukankah sudah puas dengan pemanasannya? Ucap Dennis yang sudah tidak sabar. Pak Bos harus berjanji dulu. Kita lakukan ini hanya sekali ya. Dan ingat, jangan dikeluarin di dalam. Jawab Ina dengan tegas. Dennis hanya menganggukkan kepalanya dan langsung mencium kembali bibir Ina. Kedua lidahnya bermain dengan lincah dan bles. Burung milik Dennis masuk ke dalam sangkar yang lebat. Ina terlihat menikmati sekali permainan, karena hampir 2 bulan tidak melakukannya dengan suaminya. Hentakan demi hentakan dilakukan oleh Dennis. Permainan baru berjalan 10 menit tubuh Ina bergetar pertanda Ina sudah mencapai puncak kenikmatannya. Namun Ina tidak terlihat lemas. Ina mendorong Dennis. Ina meminta Dennis melakukannya sambil berdiri. Tubuh Ina membelakangi Dennis dan wajahnya menghadap kaca tempat Ina mempercantik wajahnya. Masukin lagi sayang, pinta Ina. Hentakan semakin cepat dilakukan oleh Dennis. Tangannya meremas kedua buah yang menempel di tubuh Ina. Ah sayang, terus jangan berhenti sayang. Pinta Ina kepada selingkuhan sementaranya. Kamu seksi sekali sayang, aku benar-benar merasa puas bermain denganmu. Ucap Dennis menikmati permainan. Mau pakai gaya apa lagi sekarang? Tanya Ina kepada Dennis. Sekarang balikan tubuhmu menghadapku. Pinta Dennis. Kini Ina dan Dennis berhadapan dengan Ina duduk di atas meja. Ina membimbing burung Dennis dengan tangannya ke dalam sangkarnya. Dennis memeluk tubuh Ina dengan sangat erat. Buah dada milik Ina menempel ketat pada tubuh Dennis. Dennis pun mencupang leher Ina.
namun Ina menghentikannya. "Jangan lakukan itu, takutnya berbekas nanti bisa ketahuan," ucap Ina sambil mendorong kepala Dennis. "Baiklah sayang, gimana kalau di bagian buah dadamu yang gede?" tanya Dennis. Dennis pun menyedot buah dada Ina dengan sangat kencang, layaknya bayi yang sedang haus menemukan sumber minumnya. Ina yang terlihat merem-melek menikmati sodokan dan sedotan bibir Dennis. Siang itu Dennis sudah bermain sekitar 1 jam dan waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. "Sayang, aku sudah tidak tahan," ucap Dennis. "Jangan keluarin di dalam sayang," pinta Ina. "Jadi, punya siapakah yang lebih baik sayang?" tanya Dennis. "Tentu saja punyamu Pak Bos. Sayang kamu bukan suami saya," jawab Ina. Dennis siap-siap menyemburkan cairan kentalnya. "Keluarin di mana sayang?" tanya Dennis yang sudah hampir siap mencapai puncak kenikmatan. "Di dadaku saja Pak Bos," jawab Ina. "Kenapa gak di dalam saja? Ini begitu nikmat sekali," pinta Dennis. "Aku belum mau hamil sayang." "Ah baiklah," jawab Dennis. Ina yang masih duduk di atas meja rias langsung tertunduk di hadapan burung Dennis. Burung Dennis yang muntah mengeluarkan cairan yang sangat banyak ke atas buah dada Ina. Banyak sekali sayang. Baunya sangat anyir sekali," ucap Ina sambil tersenyum puas. "Sayang sekali, padahal lain kali aku ingin bermain bersamamu lagi," ucap Dennis menyesal karena ini pertama dan terakhir kalinya berhubungan seks dengan Ina. "Gak bisa sayang, aku gak bisa mengkhianati suamiku lagi," jawab Ina sambil mengelap cairan yang jatuh ke buah dadanya oleh tisu kering. Ina dan Dennis pun bergegas beres-beres menyelesaikan semuanya dan cepat-cepat kembali ke rumah sakit, karena Desi sudah menunggu lama di rumah sakit. Setelah semuanya selesai, Ina dan Dennis pun berangkat ke rumah sakit, meninggalkan pesan di atas kertas yang ditujukan kepada suaminya jika nanti sudah sampai di rumah semuanya sudah disiapkan. "Sayang, rumah kosong karena aku berangkat ke rumah sakit. Makanan sudah siap di dapur jika kamu lapar. Sepertinya bakal menginap karena ibu harus dirawat beberapa hari. Oh ya, saya berangkat dengan bos saya Pak Dennis." Seperti itulah isi surat yang dibuat Ina kepada suaminya, dikarenakan suami Ina yang belum membeli lagi ponsel. Tanpa Ina dan Dennis sadari, BH yang dilempar Ina ke ruang tamu dan tisu di tong sampah dalam kamar yang belum dibuang oleh Ina, meninggalkan jejak yang bakal mencurigakan suaminya. Ina dan Dennis telah sampai di rumah sakit. Dennis dan Desi langsung meninggalkan Ina. Dennis memberikan cuti kepada Ina sampai ibu Ina sembuh. Di perjalanan pulang menuju pabrik, Desi kepo akan hal yang dilakukan Ina dan Desi begitu lama karena hanya memasak dan mengambil selimut dan beberapa pakaian saja. "Bos ngapain aja sih di rumah Ina? Jadi kepo nih, jangan-jangan lakuin yang aneh-aneh hayo?" tanya Desi kepada Dennis. "Haste Desi ngawur aja, pikiran teh Desi negatif mulu sih," jawab Dennis menyangkal. "Kenapa sih Pak Bos belum menikah? Udah mah muka cakep, kaya raya, baik hati lagi," ucap Desi. "Kelihatannya aja baik hati, di balik itu saya penjahat," ucap Dennis. "Penjahat dari mananya? Orang sampai saat ini belum terdengar Pak Bos melakukan kriminal," ucap Desi. "Saya penjahat kelamin teh Desi," ucap Dennis sambil tertawa. "Ah serius nih, jangankan Ina jadi korban." "Apaan sih? Masa Ina yang baik-baik mau lakuin hal yang begituan sama saya?" jawab Dennis mengelak menyembunyikan apa yang telah dilakukan Dennis dan Ina. "Santai aja kali Pak Bos, rahasia bisa dijaga. Lagian kalau Desi bisa berhubungan sama Pak Bos gak bakal nolak kok," ucap Desi. Mendengar apa yang dikatakan Desi, Dennis terkejut. Dennis pun langsung menghentikan mobilnya ke pinggir jalan yang sepi. Dennis dan Desi pun saling tatap, lalu kemudian berciuman di dalam mobil. Tangan Desi yang meremas-remas burung Dennis dan tangan Dennis meremas buah dada Desi. Perlahan tangan Desi membuka kancing celana Dennis dan menarik ke bawah resleting celana Dennis.
Desi menghentikan ciuman dengan Dennis dan langsung menghantam burung Dennis dengan mulutnya. Kepala Desi yang turun naik dan Dennis yang bersandari di jok mobil merasakan kenikmatan jilatan kedua kalinya dengan dua wanita yang berbeda bersahabat berumah dekat dan bekerja di pabrikku. Sekitar 10 menit, akhirnya Dennis mengeluarkan cairan kental di dalam mulut Desi. Mem, Pak Bos Joroki? Tanya Desi dengan mulutnya dipenuhi cairan kental. Desi pun meludahkan cairan itu keluar mobil. Gimana, enak gak? Tanya Dennis. Ih sayang loh, padahal cairannya mending disemprotkan ke dalam lubang Desi. Desi baru pertama kalinya loh kayak gini. Sama suami Desi belum pernah. Ucap Desi yang membuat Dennis terkejut lagi. Wah masa sih? Enaknya sih mainnya di hotel atau di ruang pribadi saya kali ya? Ucap Dennis. Kali ini aja yang gratis, kedepannya ada tarifnya. Ucap Desi. Ya udah nih, uang mukanya kalau nanti mau main lagi. Dennis menyelipkan uang 500.000 ke dalam dada Desi. Perjalanan pun dilanjutkan. Dennis tidak jadi membawa Desi ke pabrik karena waktu sudah sore. Dennis mengantarkan Desi ke rumahnya. Terlihat rumah Desi yang masih terlihat sepi karena suaminya belum pulang kerja. Teh Desi suaminya belum pulang? Tanya Dennis. Ya nih, suami saya belum pulang. Biasanya sih malam karena keseringan lembur. Makanya Desi udah lama gak berhubungan sama suami Desi. Pak Bos mau masuk ke dalam rumah dulu gak? Biar bisa main satu ronda. Desi menawarkan tawaran yang spesial kepada Dennis. Lain kali saja. Lagian saya udah capek main sama Ina di rumah Ina. Ucap Dennis membuat Desi kaget. Itu kan ngebong, katanya gak ngapa-ngapain, ucap Desi sambil memukul dada Dennis. Hehe, kalau udah gini kayaknya gak ada rahasia-rahasia lagi. Siapa tahu kedepannya bisa main bertiga. Jawab Dennis sambil tertawa. Ya udah kapan-kapan ya. Desi pulang dulu dah. Desi turun dari mobil meninggalkan Dennis. Hari itu pun Dennis pulang dengan senyuman lebar karena telah berhasil menaklukkan Ina dan Desi. Desi yang tidak harus dirayu karena menawarkan dengan sendirinya. Sepertinya kedepannya aku ingin mencoba bermain bertiga. Tapi sampai saat ini aku belum pernah merasakan gimana rasanya keperawanan. Ucap Dennis mengobrol sendiri di dalam mobil. Fitri yang menjadi pujaan hatinya sedikit terlupakan oleh kenikmatan-kenikmatan para wanita yang penuh nafsu dan berstatus bersuami di kampung ini. Bahkan Dennis masih mau menikmati tubuh-tubuh wanita lainnya dan berniat ingin mentargetkan wanita perawan ke depannya. Fitri, maafkan aku. Aku benar-benar ingin memilikimu, menyelamatkanmu dari Rendi yang biadab itu. Namun di balik itu kamu pasti melakukan hubungan seks dengan suamimu, sementara aku tidak bisa tinggal diam menunggumu melakukan seks. Makanya aku melakukan seks dengan wanita lain sambil membuat rencana supaya aku bisa merebutmu kembali atau setidaknya aku berhasil membalaskan dendamku kepadamu. Entah dendam atau bisa memilikiku, hati ini tidak bisa dipungkiri. Aku masih mencintaimu, karena kamu satu-satunya wanita yang aku inginkan. Meskipun Dennis mempunyai kebiasaan buruk selingkuh dengan istri orang, namun Dennis adalah tipe lelaki yang setia. Tidak pernah menyerah akan keinginannya. Karena sejak kecil Dennis hidup keras dan mempunyai tekad yang kuat jika Dennis menginginkan sesuatu. Bahkan sampai saat ini, siapapun wanita yang Dennis inginkan untuk berhubungan seks, 99% dia berhasil mendapatkannya. 1%-nya adalah Fitri karena Dennis ingin melakukan seks dengan Fitri benar-benar nafsu terhadap Dennis. Keesokan harinya Dennis bertukar tempat dengan Meng Ari. Karena Dennis harus mengecek apakah cabang pertama berjalan sesuai apa yang diinginkan. Sekaligus Dennis berniat untuk mencari kenikmatan di kampung cabang pertama, karena masih banyak istri orang yang masih cantik-cantik yang belum Dennis nikmati. Ditunggu bab selanjutnya, apakah Dennis akan mendapatkan perawan